Kita lanjut ya. Kedengaran suara saya? Kedengeran, Bu. Ya. Kedengeran, Bu. Nah, tadi metode pemodelan ya, tabel. Nah, kalau tabel misalkan kalau di bab 3 ya berarti tabel, kalau tabelnya yang pertama 3.1 misalkan simbol-simbol use case ya. Nah, baru berikutnya pakai judul kolomnya misalkan nomor, simbol, keterangan gitu. Nah, kalau tersambung ke halaman berikutnya maka berarti harus dicantumin lagi ya, dicantumin lagi ininya nama tabelnya. Jadi kalau misalkan seperti nah dalam penulisan berarti Anda harus pastikan yang pertama itu nanti itu kalau misalkan tabel di sini nih, misalkan saya nyisipin tabel. Misal seperti ini aja. Di sini misalkan judulnya karena bab 3 tabel titik 1 ya, misalkan simbol use case. Misalkan seperti ini. Nah, kalau Anda lihat berarti kalau misalkan di sini nomor misalkan ya, di sini nomor, di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita lihat kan ini tersambung ya, tersambung artinya terpisah ke halaman berikutnya. Nah, kalau terpisah ke halaman berikutnya berarti di halaman berikutnya itu harus dicantumin lagi ini mulai dari tabel sampai dengan judul kolomnya di halaman berikutnya itu ya gitu. Ibu maaf, tabelnya nggak ada. Nggak ada, Bu. Hah? Screen share-nya ada nggak? Nggak ada, Ibu. Masa? Tabelnya nggak ada. Screen share, oh ya. Ada, tapi Ada. nggak muncul tabelnya. Sekarang ada nggak? Ada, Bu. Ada ya? Ada. Nah, ada. Ya, seperti ini. Nah, berarti di halaman berikutnya nggak boleh kayak gini langsung 3 aja. Ya, gitu. Ini nanti biasanya apalagi kalau Pak Hafiz suka nanya, ini teh apa? Katanya ini teh apa? Ini tabel berapa? Dan seterusnya. Misal ya, salah satu penguji misalkan suka ada nanya yang seperti itu. Nah, kita harus nyantumin lagi nih nama tabelnya sama ini. Gitu. Nah, tapi di halaman berikutnya itu harus dicantumkan di sininya itu dalam kurung lanjutan, dalam kurung lanjutan seperti itu. Kalau nyambung di halaman berikutnya. Kalau di halaman pertama mah tetap begini, kalau di halaman berikutnya harus ada lanjutan ya. Jadi misalkan sebentar. Oh, mouse-nya habis baterainya. Nanti insert lagi. Nah, misal di sini misalkan kita lihat aja. Nah, di sini di merger. Nah, ini tinggal di copy aja. Ini di copy judulnya. Nah, dalam kurung lanjutan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tetap masih tabel 3.1 tapi lanjutan dari tabel sebelumnya. Bisa dipahami ya? Ini penulisan tabel. Nah, di bawahnya di sini baru referensi. Nanti Anda cek referensi, nulis referensinya di pojok kanan. Di pojok kanan misalkan seperti ini dalam kurung, misalkan saya 2020 misalkan seperti itu. Atau di tengah ya, nanti Anda cek. Nah, jadi kalau nama tabel itu di atas, kalau nama gambar di bawah. Penomoran gambar juga sama ya. Berarti di babnya itu bab berapa ini, kemudian gambarnya gambar keberapa gitu. Nah, berikutnya
barusan masih di landasan teori ya. Nah, berikutnya setelah metode pemodelan, setelah pemodelan dibahas pengujian ya, dibahas pengujian. Berarti misalkan kalau pengujiannya black box, berarti pengujian black box ya gitu. Anda berarti tuliskan pengertian dari pengujian black box ya, dari 2 sumber, kemudian kesimpulannya, boleh misalkan menyebutkan kelebihannya itu apa gitu. Kemudian berikutnya kalau berupa tadi sistem, maka otomatis akan ada database-nya. Berarti bahas tentang database itu apa ya, database itu apa. Kemudian berikutnya tools yang digunakan untuk implementasi ya, untuk implementasinya itu menggunakan apa? Misalkan untuk database-nya menggunakan SQL ya, kemudian menggunakan PHP ya gitu. Berarti ditulis apa saja ya, pokoknya tools yang digunakan untuk implementasi itu apa saja gitu. Sehingga di landasan teori itu teori-teori yang nanti digunakan di bab 4 semuanya itu ada ya gitu. Sehingga yang kita tulis itu ya berdasarkan teori-teori yang ada di bab 3. Nanti kalau di sidang ada yang bertanya kenapa misalkan ini mah gambarnya begini, kok misalkan gambar use case itu seperti ini gitu. Anda tinggal membalikkan karena di landasan teori menurut ini ada di halaman sekian, misalkan extend itu apa ya, include itu apa, misalkan seperti itu ya. Sehingga termasuk misalkan menentukan arahnya. Jadi nanti akan kelihatan kita keliru atau tidak membuat pemodelannya. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, landasan teori ini sangat penting karena nanti akan menjadi kunci bagi Anda kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan terkait misalkan di bab 4 nanti atau tentang apa saja, Anda itu tinggal membalikkan saja ke landasan teori ya gitu. Karena Anda nulis itu berdasarkan landasan teori, bukan menurut Anda sendiri ya. Sehingga nanti ketika ada pertanyaan ya Anda kembalikan di landasan teorinya ya. Paham ya? Paham, Bu. Nah, kemudian yang bab 4 pengumpulan dan pengolahan data ya. Pengumpulan dan pengolahan data karena metode pengumpulan data itu metodologi penelitian nggak ada di bab 1, kayaknya mulai di bab 3 deh ya gitu. Berarti di bab 3 dituliskan kan di sini ada pengumpulan ya dan pengolahan data. Berarti metodologi penelitian. Berarti metode pengumpulan data. Pengumpulan data sudah Anda pelajari di METID ya, metodologi penelitian. Di antaranya itu ada dilakukan dengan wawancara, dengan observasi kan ya, dengan studi literatur. Nah, yang Anda lakukan itu yang mana? Berarti Anda tuliskan di pengumpulan data itu. Ya, gitu. Kemudian misalkan wawancara boleh misalkan kalau Anda mau menuliskan wawancara adalah berdasarkan sumber boleh, tapi Anda harus mendeskripsikan Anda melakukan wawancara itu kepada siapa ya gitu. Jadi harus dideskripsikan apa yang Anda lakukan karena di bab 4 ini menjelaskan tentang apa yang kita lakukan ya gitu. Kemudian misalkan observasi juga sama. Berarti kalau misalkan Anda mau menuliskan misalkan pengertian observasi ya berarti di paragraf berikutnya atau berikutnya Anda harus menjelaskan bagaimana Anda melakukan observasi atau kepada siapa dan di mana Anda melakukan observasi itu ya gitu. Kemudian berikutnya di bab 4 disusun berdasarkan metode pengembangan perangkat lunak yang kita lakukan ya gitu. Metode waterfall tahapan pertamanya itu apa? Halo. Waterfall tahapan pertamanya itu apa? Ya, halo, Bu. Suaranya kecil, Wen. Communication. Requirement, Bu. Ya. Berarti apa bahasa Indonesianya? Requirement itu? Wen? Ya.
bahasa Indonesianya? Atau intinya apa yang harus dilakukan di tahap pertama? Requirement itu intinya berarti kan mengumpulkan persyaratan-persyaratan untuk sistem yang akan kita buat ya. Ya. Berarti intinya kita melakukan analisis ya. Analisis diantaranya berarti terhadap sistem yang berjalan, betul tidak? Ya, Bu. Ya, gitu. Menganalisis sistem berjalan itu bermula dari selain observasi, kita juga berarti diantaranya melakukan wawancara ya terhadap orang yang kompeten terhadap itu, ya, gitu. Nah, berarti dibahas berikutnya itu berdasarkan tahapan yang ada di metode yang kita ambil, ya. Misalkan yang pertama itu pengumpulan persyaratan sistem ya atau requirement ya gitu. Berarti apa yang Anda lakukan, kemudian misalkan analisis sistem berjalan, misalkan kalau menggunakan ProMap menganalisis sistem yang berjalan di list dulu. Berarti sistem yang berjalan itu seperti apa? Yang pertama apa yang dilakukan, yang kedua apa yang dilakukan, yang ketiga apa yang dilakukan. Nah, kalau sudah di list, berarti sistem yang berjalannya itu seperti apa, baru Anda buat ProMap-nya ya. Sehingga nanti orang awam yang belum paham tentang ProMap itu tahu, oh gambar ini teh maksudnya apa, kenapa bentuknya seperti ini. Bisa dipahami ya? Jadi jangan langsung ProMap aja, tapi Anda harus melis dulu aktivitasnya itu apa sesuai dengan nanti. Jadi si ProMap itu dibuat berdasarkan aktivitas di sistem yang berjalan yang sudah kita urut dari awal sampai akhir gitu. Kemudian berikutnya yang kedua itu desain ya. Nah, yang desain berarti tadi menggunakan metode pemodelannya itu apa ya gitu. Ya kalau OP ya berarti OP, kalau misalkan bukan ya berarti disesuaikan. Berarti dikembalikan lagi yang kita buat itu per objek atau bukan ya gitu. Kalau per objek berarti yang kita gunakan itu OP-nya. Kemudian yang tahap 3 misalkan implementasi ya. Implementasi berarti di persyaratan itu sampai ditulis berarti kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras ya gitu. Di persyaratan itu sampai dideskripsikan perangkat lunak dan perangkat keras. Kalau di sebelumnya itu ada yang disebut dengan alat dan bahan lah, sampai alat dan bahannya itu ya gitu. Nah, sehingga nanti ketika implementasi itu berarti berdasarkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, untuk implementasi berarti ditulis apa yang Anda lakukan di implementasi. Ya. Sampai akhirnya itu berikutnya adalah hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian, pengujian dulu ya. Pengujian, setelah pengujian berarti berdasarkan konsep dari metode pengujian yang dilakukan. Kalau berarti black box kan mengecek fungsionalitas dari sistem, berarti dicek apakah setiap fiturnya itu berfungsi atau tidak ya. Berarti per menu, per aktivitas sistem lah ya gitu, apakah sukses atau tidak. Nah, nanti berarti dibuat dulu rencana pengujiannya. Rencana pengujiannya berarti menunya apa saja, menggunakan pengujian apa ya gitu. Baru berikutnya pengujian yang dilakukannya gitu. Nah, setelah tabel pengujian Anda tuliskan kesimpulan dari hasil pengujian tersebut. Jadi dari hasil pengujian tersebut apakah sistem yang kita buat itu memiliki fungsionalitas yang baik atau tidak ya. Berarti dilihat dari kesimpulan dari pengujiannya gitu. Nah, untuk tabel pengujian berarti kan ada nomor, misalkan ada menu atau fitur yang diuji ya, kemudian
bagaimana pengujiannya, kemudian berikutnya hasil yang diharapkan, hasil seharusnya itu seperti apa, baru berikutnya kesimpulan. Di kesimpulan nanti boleh disebutkan, dituliskan misalkan sukses kalau memang sama hasil yang diharapkan dengan yang diperolehnya, atau misalkan berhasil, ya gitu. Nah, kalau misalkan hasil kesimpulannya itu kesimpulan dari pengujiannya itu sukses semuanya, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa sistem itu memiliki fungsionalitas yang baik, ya. Dan itu dicantumkan di bawah tabelnya, ya. Jadi orang itu ngerti hasil dari tabel itu apa, yaitu deskripsi dari tabel atau kesimpulan dari tabel yang kita buat, ya. Jadi diberikan deskripsi gitu. Nah, setelah itu baru berikutnya, oh ya, tadi berarti si hasil penelitian itu berupa screenshotnya itu dicantumkan sebelum pengujian, ya, sebelum pengujian. Nah, terakhir berarti kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Di kesimpulan dan saran berarti subbab 5.1 itu kesimpulan, kemudian yang kedua itu saran. Nah, kesimpulan intinya berarti mendeskripsikan apa sih yang Anda lakukan dalam penelitian itu. Nah, kesimpulan ini berarti nanti merujuk pada tujuan dan rumusan masalah, ya gitu. Jadi kesimpulan dari apa yang Anda lakukan di di penelitian itu secara garis besar apa gitu, ya. Inti dari yang Anda lakukan di penelitian secara garis besar itu apa, ya. Berarti menjawab dari rumusan dan tujuan gitu. Kemudian di kesimpulan juga Anda harus menyebutkan kelebihan dari sistem yang Anda buat, ya gitu. Nah, kalau misalkan ada yang belum tercapai, nah berarti berikutnya Anda masukkan ke saran, ya. Jadi saran itu bisa berisi hal yang belum tercapai di penelitian dan bisa juga untuk pengembangan berikutnya, ya gitu. Kalau misalkan kalau misalkan misal kalau berupa sistem yang digunakan untuk mengelola data keluar masuk barang, misalkan seperti itu, ya. Nah, berarti kalau misalkan hanya baru input input data barang aja, ya berarti bisa disebutkan di kesimpulan, atau misalkan kalau di saran berarti untuk pengembangan berikutnya, ya, untuk pengembangan berikutnya berarti sistem ini misalkan dapat dikembangkan untuk mengelola data masuk dan data keluar, ya. Begitupun kalau misalkan tentang sistem yang digunakan untuk mengelola keluar masuknya buku, atau misalkan sistem yang digunakan untuk mengelola data simpan pinjam buku, ya gitu. Kalau misalkan belum bisa mengkalkulasi berapa denda yang harus dibayarkan, ya berarti di saran disebutkan kalau misalkan tadi hanya baru bisa mengelola data masuk dan data keluar, berarti di kesimpulan aplikasi ini dapat digunakan untuk mengelola data simpan pinjam buku, misalkan, ya. Kemudian kalau di sarannya misalkan sistem ini dapat dikembangkan agar misalkan dapat mengkalkulasi denda bagi anggota yang terlambat mengembalikan buku, misalkan seperti itu. Nah, kesimpulan dan saran itu harus relevan satu dengan yang lain. Jadi kalau misalkan dipoinkan, nomor 1 yang di kesimpulan itu harus relevan dengan nomor 1 yang ada di saran, ya gitu. Kayak tadi misalkan sistem ini dapat digunakan untuk mengelola data simpan pinjam buku, tapi ternyata belum bisa mengelola berapa denda. Berarti kalau di kesimpulan dapat disebutkan itu, kemudian berikutnya kelemahannya itu dapat
disampaikan bahwa untuk pengembangan berikutnya dapat digunakan untuk mengkalkulasi ya berapa denda yang harus dibayarkan oleh anggota untuk yang peminjamannya itu terlambat. Gitu. Kemudian ya jadi intinya harus berrelevan ya kesimpulan itu. Gitu. Kemudian berikutnya, nah bagian akhir laporan berikutnya daftar pustaka dulu ya, daftar pustaka. Gunakan mendelay ya, gunakan mendelay biar tidak ada yang terlewat ya. Karena biasanya kalau manual yang pertama bisa jadi typo, kemudian yang kedua itu rentan untuk terlewat ya. Jadi ada misalkan daftar buku yang di daftar pustaka ada tapi di tulisan nggak ada. Ada yang di tulisan banyak tapi di daftar pustaka ternyata nggak ada atau beda tahunnya. Ya. Tapi kalau menggunakan mendelay, insya Allah tidak ya gitu. Jadi lebih terkelola lagi gitu. Kemudian biasanya alfabet ya, penyusunannya itu alfabet mulai dari A sampai dengan Z. Dan antar satu referensi dengan referensi yang lainnya dipisahkan dengan satu baris kosong, tapi spasinya itu hanya satu. Nah ini kan judul. Nah yang ini tidak, yang lainnya tidak usah Anda ubah ya, tinggal Anda ganti aja ini judulnya itu ganti dengan judul yang Anda buat ya gitu. Sudah, ini tidak usah. Nah Anda tinggal ganti namanya aja, nama dengan NIM, berarti yang tidak digunakan yang lainnya hapus gitu. Kemudian nah program studinya tinggal dituliskan apa, informatika misalkan sama tahunnya gitu. Jadi yang lainnya tidak usah di ini. Nah yang persyaratan berarti ini tinggal dituliskan, tinggal diisi sesuai dengan biodata Anda. Kemudian yang ini berarti tinggal diisi sesuai dengan tanggal, nama dan NIDN serta nama Anda ya. Kemudian nah ini di panduan sudah ada ya gitu. Jadi harus adanya permasalahan yang serius ya. Berarti dilihat dari sistem yang berjalan tadi ya. Kemudian adanya masalah yang harus segera ditanangani karena tadi sistem yang berjalan menyebabkan permasalahan apa, dan ini kalau dibiarkan terus maka akan mengakibatkan kerugian ya, berarti artinya harus segera untuk diselesaikan. Kemudian harus adanya kebijaksanaan dari organisasi atau politisi ya, berarti apa yang harus dilakukan oleh organisasi atau politisi tersebut ya, termasuk adanya manajemen ability ya atau rekomendasi dari pihak manajemen. Nah, kalimatnya harus tegas, jelas ya, serta menggambarkan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Atau bagaimanakah tadi ya kata, pokoknya berupa kata tanya ya, berupa kata tanya untuk rumusan masalah. Kemudian tujuan yang akan dicapai gitu ya. Jadi bisa dibagi dua, ada tujuan umum, ada tujuan khusus ya. Nah ini manfaat. Nah ini ada untuk penelitian ada ininya ya, ada penjelasannya. Manfaat bagi pengguna atau user, kemudian manfaat tadi keilmuan ya, dan ada 3 berarti, dan manfaat peneliti, manfaat bagi pengembangan keilmuan tadi berarti apa yang diperoleh orang lain, manfaat bagi Anda apa gitu ya. Jadi ada 3 berarti 5.1 manfaat bagi pengguna atau user berarti bagi perusahaan, kemudian 1.5.2 berarti manfaat keilmuan, dan 1.5.3 itu manfaat bagi peneliti ya, bagi Anda ya. Tuh, Anda lihat ya. Jadi tadi yang saya sampaikan berarti harus di list ya gitu. Di list tiap ininya, tiap subbabnya itu tentang apa. Nah, poin-poinnya di sini tadi ada
tentang landasan teori, berarti teori-teori yang kita gunakan, kemudian kerangka berpikir, ya, gitu. Kemudian hipotesis, metodologi penelitian, jenis penelitiannya, berarti ya. Kemudian kalau ini populasi dan sampel, lokasi dan waktunya, variabel, definisi operasional. Sebentar, ini teh untuk tadi perasaan poinnya agak beda ya. Tadi kan pendahuluan, betul. Yang kedua itu, tapi di sini tinjauan pustaka. Yang tadi di KP itu yang bab 2 itu gambaran umum perusahaan ya. Betul tidak? Iya, betul. Beda ya? Oh, ini mau proposal, beda lagi proposal ya. Proposal ya. Proposal. Berarti yang kita ambilnya itu tetap yang tadi ya, cuma tadi poin-poinnya yang harus diperhatikan untuk penjelasan lebih jelasnya untuk tiap poin bisa Anda lihat ini ya sebagai gambaran. Sebentar kita lihat dulu. Nah, berikutnya untuk lampiran nomornya berarti kembali lagi nyambung ke nomor yang terakhir, yang Romawi di bagian pendahuluan ya. Jadi kalau misalkan terakhir di bagian pendahuluan itu terakhir X berarti halaman 10. Nah, berarti nanti ke lampiran itu halaman 11 ya. Lampiran itu kan berarti berisi surat Anda mengajukan KP ya, misalkan terus jawaban diterima ya. Biasanya ketika diterima juga di sana disebutkan Anda itu ditempatkan di bagian apa ya. Kemudian misalkan lembar bisa jadi kuesioner ya gitu. Atau misalkan lembar data dari sistem yang akan kita otomasi ya gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan laporan kita, berarti di lampiran pakai nomornya itu nyambung dengan bagian pendahuluan. Gitu. Kemudian berikutnya, nah di sini ada penulisan mulai dari margin dan yang lainnya. Nah ini untuk menuliskan daftar pustaka ya, daftar pustaka biasanya di ini di alfabet ya, sesuai dengan alfabet gitu. Nah ini tadi spasinya itu satu, ini satu spasinya itu ya. Jadi kalau Anda cek di sini pasti spasinya itu satu ya, satu. Dan satu, tapi di sini afternya itu 0, afternya itu 10 harusnya dibuat jadi 0 ya. Jadi kalau misalkan Anda mau membuat laporan, maka berarti kalau misalkan sebelum membuat laporan itu biasakan berarti Anda mengecek dulu tadi spasinya. Spasinya itu kan 1,5 ya. Spasinya 1,5. Kalau Anda klik langsung tadi di depan, maka otomatis di afternya itu 8 sehingga tidak akurat 1,5-nya itu ya. Jadi kalau misalkan Anda pilih ini 1,5 aja. Nah, nanti biasanya spasinya itu tidak akurat 1,5 karena di afternya itu tidak 0. Jadi buat di sini before-nya itu 0, afternya juga di 0 kan ya. Di 0 kan 1,5. Ini betul 1,5, maka kita klik OK. Nanti dari awal sampai akhir itu 1,5. Nah, kemudian marginnya itu di sini kiri 4, yang lainnya 3 ya. Kiri 4, yang lainnya 3. Gimana ya? Nah, ini ya. Ini tata cara penulisan laporan praktek. Nah, logo cover katanya warna emas, warna sampul disesuaikan dengan prodi. Informatika kan pink ya warnanya. Kemudian kertasnya itu 80 gram ya. Kemudian ukuran kertasnya itu A4. Warna tintanya itu hitam. Kemudian batasan ini marginnya ya, kirinya yang 4, yang lainnya 3. Kemudian berikutnya huruf yang digunakan ya, untuk naskah 12, untuk judul 14
ya. Kemudian nama penulis 12, kemudian nama lembaga 14. Kemudian spasi ya, jaraknya 1,5 tadi, buat jadi 0 kiri kanannya. Kemudian setiap subbab Anda lihat, tadi kan yang ini 4.3 ya, ini 4.3. Nah, masuk subbab berikutnya 4.4, beri satu baris kosong. Beri satu baris kosong. Sama seperti judul ini ya. Beri satu baris kosong, ini mah 2 baris, satu baris kosong ya. Jadi ini judul, ke subbabnya itu beri satu baris kosong gitu. Kemudian, nah penomoran halaman. Oh, di sini nih ada lebih detailnya ya. Jarak antar baris satu dengan baris berikutnya 1,5 spasi. Jarak antar penunjuk bab dengan subbab yang lainnya. Judul bab adalah 2 spasi. Antara bab, penunjuk bab dengan judul itu 2 spasi. Penunjuk judul, coba yang mana ya? Jarak antara penunjuk bab. Oh, penunjuk bab itu ini ya kayaknya mah. Yang bab berapa? Ini kayaknya 2 deh. Coba kita lihat, betul nggak 2? Tapi tetap 1,5 ya. Penunjuk bab tuh yang ini kan Bu, yang 4.4 itu penunjuk bab Bu. Judul babnya misalkan spasi itu kan. Berarti nanti yang di sela-sela 4.4 sama spasi ini ya, itu ada yang jarak subbabnya. Coba kita. Tapi tetap tuh ini 1,5 tapi afternya jadi 10. Jarak antara penunjuk bab dengan judul bab. Penunjuk bab kayaknya ini kalau asumsi saya ya, penunjuk bab ini kan bab berapa? Bab 4. Dengan judul babnya ini tata cara penulisan. Tapi kalau kita sorot barusan 1,5 tapinya. Jarak antara judul bab dengan teks pertama. Nanti Anda coba tanyakan ke pas di mata kuliah Medlit ya. Untuk lebih jelasnya ya. Iya, Bu. Kemudian, nah si paragrafnya menjolok ya. Menjolok sebanyak 7 ketukan. 7 ketukan berarti harus konsisten di sini. Kemarin itu yang sudah mengirim itu ada yang paragrafnya lurus, ada paragrafnya yang menjolok. Ya, gitu. Jadi Anda harus konsisten. Kalau di sini sudah dijelaskan harus menjolok ke dalam 7 ketukan. Berarti tidak boleh paragraf yang lurus, tapi harus menjolok 7 ketukan. Gitu. Maksudnya itu gimana Bu? Maksudnya 7 ketukan tuh spasinya 7 kali Bu. Space bar mungkin. Iya. Space barnya ya. Sebentar. Misalkan kayak ininya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya juga hitung gitu. Tapi kan bisa pakai itu, Wen. Bisa pakai ini aja. Pakai ini nih, tab. 1 tab biasanya pas. Jadi nggak usah dihitung jadi 7. Tinggal pakai tab aja. Ya, Wen ya. Jadi kalau tadi kan pas ya. Ini tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh pas ya. Nah, kalau misalkan kita ulang, kita gunakan yang tab tuh S. Ini tabnya jadi beda. Tuh, jadi segitu. Pas 7 ketukan. Berarti cukup 1 tab. Ya, Wen ya. Jadi si paragrafnya itu menjolok. Nah, kayak gini. Ini. Itu tuh 7 ketukan. Berarti ini first line indennya ini, kemudian berikutnya baris berikutnya itu sejajar dengan subbab ini gitu. Karena kemarin ada yang lurus, ada yang menjolok. Bukan Wendy ya, ada yang lain saya nggak ingat orangnya siapa. Maksudnya ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Sebentar ya tanggungnya. Nah, ini untuk penomoran ya. Penomoran berarti disesuaikan. Kemudian ini cara untuk membuat
referensi, termasuk ini daftar pustaka, ya Anda tinggal baca aja yang lainnya. Yang intinya berikutnya untuk penulisan EYD biasanya mah untuk yang misalkan ada di tanggung jawabkan, misalkan sebentar ya. Nah, biasanya yang keliru itu penulisan kata di, ya. Kata di kalau menunjukkan tempat baru dipisah di STT Wastu Kancana, itu dipisah di Spisbar, ya, STT Wastu Kancana. Tetapi kalau menunjukkan keterangan itu disatukan, ya, disatukan. Disatukan, contohnya misalkan dijauhi, misalkan ya, dijauhi. Nah, karena ini menunjukkan keterangan bukan menunjukkan tempat, maka nulisnya disatukan, dijauhi. Dihapus, itu juga keterangan. Berarti nulisnya jangan dihapus, jangan seperti itu ya, tapi dihapus, disatukan ya, gitu. Kemudian kalau misalkan ada awalan, ada akhiran, maka menuliskannya disatukan, dipertanggungjawabkan. Ini nulisnya itu disatukan, dipertanggungjawabkan gitu. Jadi ada awalan di, ada akhiran kan, dipertanggungjawabkan. Ada awalan me, ada akhiran kan, memberikan. Ini nulisnya disatukan. Itu yang perlu diperhatikan ya. Biasanya suka keliru penulisannya. Kemudian berikutnya untuk EYD yang asing, kata asing. Pokoknya yang kata asing ya, miring nulisnya ya, dibiasakan miring. Jadi pas ngetik Anda kan tinggal gini aja. Misalkan kalau ngetik ya, kalau ngetik misalkan contohnya misalkan apa? Anda tinggal CTRLI, misalkan ini CTRLI ya, misalkan seperti itu. Nanti CTRLI lagi, tinggal nulis seperti itu ya. Jadi kalau pas mau menulis, kalau kata asing ya berarti CTRLI gitu. Sudah selesai CTRLI lagi, jadi nanti Anda tidak usah ngeblok kemudian di klik yang ininya, tidak usah seperti itu. Biasanya lebih mudah lagi gitu ya. Nah, kemudian kayak ini kurikulum PITE kan ya, kurikulum PITE kan kalau misalkan sudah ngetik Anda harus blok kemudian CTRLI atau klik ini gitu. Tapi kalau misalkan sejak sebelum ngetik itu Anda tekan CTRLI atau icon italic